Apa yang dibutuhkan oleh NTT sebenarnya, Ibu? SDM yang mumpuni gitu lah, SDM. etos kerja yang baik, cara bekerja yang baik gitu. Pertanyaannya, kenapa memberi pada saat musim politik ini? Itu jadi pertanyaannya. Oh itu salah besar. Oke. Kita sudah memberi jauh sebelum politik ini. Contohnya, pada saat COVID itu saya membawakan vaksin 7.000 loh untuk NTT, 7.000 dosis. Selamat datang di Sei Podcast, kembali bersama saya Victor Misa, dan hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial dari luar NTT yang datang dan kemudian membangun NTT, dan kita sudah lihat khususnya dalam bidang bisnis, UMKM dan lain-lain. Kita harus lebih jelasnya kita berkenalan secara langsung. Halo, selamat sore Ibu Jen. Selamat sore bro. Gimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan sehat. Sehat ya. Nah, ini Ibu Jen merupakan seorang pebisnis yang pada kesempatan ini Ibu Jen terjun ke dalam dunia politik dan akan mengambil bagian di dalam pertarungan caleg pada tanggal 14 Februari nanti, khususnya untuk DPR RI Dapil 2. Betul. Ibu, ya? Betul sekali, Bu ya. Oke, Ibu Jen, kenapa ini dari Jakarta, jauh-jauh dari Jakarta ke NTT? Ada apa di NTT? Kecintaan saya sama NTT sudah lama loh. Jadi saya sudah ke NTT sejak tahun 2015. Jadi Ibu Jen bukan baru ke NTT 2023 ya? Bukan. Bahkan seroja saya di sini. Nggak bisa pulang lagi. Seroja, waktu seroja Ibu ada di NTT? Ada, saya ada di Sumba dan saya tidak bisa pulang. Jadi memang Ibu Jen ini bukan orang yang baru buat NTT. Sudah lama ada di NTT, dari 2015 tadi Bu ya? 2015, dan pada saat COVID pun saya di sini. Karena seroja kan pas COVID juga. Saya di sini mengalami masa-masa yang banyak meninggal waktu itu. Jadi Ibu problem COVID dan juga problem seroja waktu itu Ibu sama-sama menikmati dengan kita di NTT. Suka dukanya tuh kita rasakan di NTT sudah. Oke, jadi sebenarnya pertanyaan kenapa Ibu Jen datang ke NTT ini untuk orang NTT sendiri sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Tidak perlu ditanyakan. Oke, seberapa kenal sih Ibu dengan NTT? Kalau dibilang terlalu mendetail dari sisi budaya mungkin belum, atau mungkin tidak akan bisa terlalu mendalam. Ya. Tapi mengingat orang-orangnya, caranya mereka berkomunikasi, bekerja, cara mereka berinteraksi, dan apa yang harus saya hormati dalam setiap budaya, kira-kira sudah. Jadi Ibu cukup mengenal pribadi-pribadi. Cukup. Pribadi yang dinamis dan berbeda-beda di sini. Jadi kurang lebih 9 tahun Bu ya? 9 tahun. Dari 2000, masuk tahun ke-9 dari 2015. Dari 2015 masuk tahun ke-9. Nah, kenapa NTT? Bagi saya NTT itu satu tempat yang sangat ramah. Ya. Punya kecantikan yang memang harus digarap dan dikembangkan. Begitu. Tapi terlebih lagi masyarakatnya itu terbuka gitu, dan itu saya suka. Oke, jadi Ibu menyukai selain visualisasi alamnya dan lain-lain, tetapi juga pribadi orang tadi ya? Iya. Nah, terbuka, apakah semua, karena ini kan ketika kita bicara pribadi orang kan bisa saja berbeda satu dengan yang lain, tetapi apakah yang Ibu maksud itu lebih kepada kultur atau pribadi orangnya? Saya rasa dari pengalaman kita berkeliling nih, hampir di 22 kabupaten, sekarang sudah 18 kabupaten yang saya kelilingin ya. Hampir saya bisa bilang kalau masyarakat NTT adalah masyarakat yang sangat terbuka. Sehingga akan menarik siapa saja untuk datang ke NTT, saya rasa. Jadi menurut Ibu memang kelebihan masyarakat NTT itu karena terbuka. Iya. Dengan apa yang dimaksudkan dengan terbuka Ibu? Mereka itu rata-rata mau mendengar
hal yang baru, kemudian juga mau mendengar pengalaman-pengalaman saya, mau berkembang gitu. Hanya mungkin fasilitas yang masih sangat kurang, ya. Tapi itu bisa dikembangkan lah di kemudian hari. Tapi keterbukaan untuk belajar, untuk mau menerima orang lain, untuk mau mengerti apa yang baik yang sedang terjadi sekarang, itu masyarakat NTT sangat keren bagi saya. Oke. Sangat keren. 9 tahun masuk tahun ke-9 Ibu di NTT. Kenapa Ibu datang ke NTT dari awal 2015? Apa yang membuat Ibu datang ke NTT awal? Kita awalnya merasa tergerak dari sisi kemanusiaan. Oke. Ya. Mengingat saya juga baru pulang dari luar negeri sekian lama, pulang ke Indonesia, kemudian diajak untuk pelayanan. Nah, pada saat itu kita mulai, kalau kita mau pelayanan, maka kita harus mulai pelayanan dari tempat yang betul-betul membutuhkan pelayanan. Nah, pada saat itu ada Papua, ada juga NTT yang kita layani. Oke. Ya. Jadi Ibu turun memang awal pertama kali ke NTT untuk pelayanan. Pelayanan kemanusiaan terutama di bidang pendidikan. Nah, itu dari mana, Bu? Dari Ibu Jen secara pribadi, dari gereja atau dari mana? Kita ada satu grup, saya dan teman-teman yang sesama baru pulang dari Amerika. Oke. Ya. Jadi setelah pulang dari Amerika membentuk sebuah grup atau komunitas itu untuk menolong. Untuk menolong. Dinaungi yayasan begitu atau sekarang sudah lebih berkembang, tapi pada waktu itu kita cuma menamakan diri kita komunitas Kita Peduli, yang artinya kita memang komunitas yang betul-betul peduli sama orang lain begitu. Tanpa ditunggangi oleh apapun itu. Enggak. Latar belakang. Tidak perlu. Oke. Nah, waktu Ibu Jen datang pertama ke NTT di mana? Di Sumba Timur. Di Sumba Timur. Nah itu ngapain Ibu di Sumba Timur? Apa yang Ibu? Kita pelayanan pendidikan. Jadi kita itu ngelihat kalau anak-anak murid kan ada gurunya, ada orang tuanya. Tapi guru-guru ini kasihan. Guru-guru ini tidak ada yang memperhatikan. Mau siapa yang perhatikan mereka? Semua perhatikan muridnya, bukan guru-gurunya. Jadi kita berikan yang namanya pelatihan guru-guru, pendampingan, terutama guru-guru yang mengajar matematika. Begitu. Kenapa matematika? Karena matematika itu melatih critical thinking. Ya. Karena itu adalah ilmu yang tidak perlu dihafal. Dan kita berprinsip kalau gurunya kita bisa ajarkan, maka dia bisa mengajarkan murid-muridnya. Kalau guru pinter, muridnya pinter tuh. Tapi kalau gurunya tidak dibekali, dia tidak tahu apa yang diajarkan, apalagi muridnya. Oke. Jadi Ibu datang ke NTT waktu awal itu untuk membangun NTT menolong NTT secara sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Saya selalu tertarik dengan sumber daya manusia. Itu duluan yang kita perlu perbaiki. Oke. Jadi pertama kali itu Ibu datang dan kemudian menolong dalam hal membangun masyarakat terkhususnya dalam bidang SDM. Tetapi kalau kita lihat di luar sana, apa yang dibutuhkan oleh NTT sebenarnya, Ibu? SDM yang mumpuni gitulah, etos kerja yang baik, cara bekerja yang baik gitu. Saya tidak bisa menyalahkan orang-orang kalau tidak bisa bekerja dengan baik karena mereka memang tidak pernah dibekali dengan baik. Oke. Berarti kekurangan NTT itu bukan pada secara fasilitas dan lain-lain yang membuat NTT miskin, atau itu juga termasuk wah itu terlalu jauh kalau menurut saya. Kalau kita membicarakan kemiskinan itu ada berbagai macam. Nah, kemiskinan struktural kan ada, misalnya mereka tidak kehilangan pekerjaan, mereka tidak punya lapangan pekerjaan, begitu-begitu. Nah, kalau kita ngelihatnya sekarang dari SDM itu sendiri, sehingga memerlukan SDM yang high class, yang high quality, sehingga mereka bisa dipakai. Kalau kita punya ada investor asing masuk misalnya ke NTT, bahkan untuk contohnya bikin hotel misalnya. Lah itu kan mereka perlu SDM yang baik supaya bisa melayani di hotel tersebut. Kalau pengunjungnya tidak nyaman, pelayanannya kurang, lama-lama dia sepi dan hilang tuh. Pasti bangkrut. Apa potensi dari NTT yang menurut Ibu bisa dikembangkan? Kalau saya lihat yang masih bisa dikembangkan lebih banyak itu karena kita juga sudah selesai COVID, itu masih di sektor pariwisata. Ya, itu satu. Yang kedua adalah UMKM. Jadi usaha yang dilakukan itu jangan dulu usaha terlalu besar. Kita sesuaikan dengan SDM-nya. Jadi usaha dari skala kecil tapi agak banyak supaya bisa menyerap.
Jadi untuk menolong potensi itu, apakah ada yang sudah dilakukan oleh seorang Jen Natalia Suryanto? Banyak. Ya saya buatkan pelatihan untuk UMKM. Saya turun sendiri untuk melatih UMKM tersebut. Nah kemudian juga ada pelatihan online yang saya lakukan. Ya. Dan ini dilaksanakan secara langsung oleh Ibu? Iya. Bukan membayar pihak-pihak lain untuk mengajar gitu? Ada yang saya lakukan langsung, ada pihak ketiga yang memang punya expertise di situ. Misalnya saya punya pelatihan online di digital marketing, maka saya akan panggil orang-orang yang berkualitas untuk membuat pelatihan tersebut. Begitu. Oke, tetapi semuanya diorganisir secara langsung oleh saya. Oke. Dalam bidang UMKM tadi, ada berapa banyak kira-kira yang sudah Ibu bentuk di NTT ini? Sudah lebih dari 10 loh. Saya ada kelompok ternak, saya ada kelompok tani, saya ada kelompok UMKM makanan, kelompok UMKM jasa, begitu-begitu. Banyak. Oke. Nah, apakah UMKM yang sudah dibentuk ini, apakah setelah itu dilepaskan begitu saja, atau Ibu punya next step untuk menolong mereka? Kalau untuk UMKM nggak bisa dilepas, bro. Jadi yang kita lakukan adalah saya ada tim untuk pendampingan. Jadi secara berkala dicek bagaimana hasil kerja mereka. Dan mereka tiap bulan harus lapor. Saya bilangnya investasi saya tidak mau sia-sia, jadi tiap bulan harus kasih laporan. Oke. Begitu. Nah tujuan akhirnya apa sih Bu? Tujuan akhirnya supaya mereka bisa mandiri. Ketika mereka mandiri, berkembang, mereka bisa bikin UMKM baru dan bisa menolong orang banyak lagi. Ada keuntungan yang Ibu dapat dari situ? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Iya. Namanya mendidik orang, kita lebih banyak lose ya dibanding win ya nih, gitu kan? Jadi lebih banyak give-nya ya. Iya, tapi yang senang ya mereka mandiri gitu loh. Nah, apa yang membuat Ibu bahagia ketika melakukan hal itu? Saya bahagia kalau ketika saya menolong orang itu berhasil dan mereka bisa keluar dari kemiskinan itu. Jadi saya tolong satu mahasiswa, misalnya saya punya program beasiswa, saya tolong satu mahasiswa, dia sekarang kerja di bank. Setelah dia kerja di bank, dia bisa bantu keluarganya sehingga keluarganya tidak terlalu miskin lagi, begitu. Kita tolong satu orang lagi, dia tolong lagi keluarganya. Jadi efeknya itu berlipat ganda. Karena kita bukan tolong satu orang, kita tolong satu keluarga nih, satu keluarga demi keluarga demi keluarga. Ya, jadi dari satu orang kemudian dia terus untuk berkelanjutan ya. Iya. Oke, yang berikut itu Ibu kan bergelut di dalam dunia bisnis ya. Jadi tadi Ibu sudah mengatakan bahwa ada banyak UMKM yang kurang lebih 10 tadi ya, yang sudah ditolong, kemudian juga Ibu melakukan coaching dengan digital marketing secara online maupun tadi juga ada program-program secara offline juga ya Ibu lakukan. Nah, yang berikut itu kira-kira lewat dunia bisnis ini apa sih yang kira-kira bisa diimplementasi di NTT dengan keberhasilan Ibu di Jakarta? Apa yang bisa diimplementasi di NTT? Maksudnya spesifik bisnis yang bisa dibuka gitu. Wah, ini banyak sekali yang bisa dibuka. Contohnya ketika saya banyak memberikan bantuan untuk barber. Iya, barbershop. Jadi kita kasih silet, kasih kita alatnya segala macam. Jadi mereka bisa bikin barbershop yang lebih modern. Kalau diperhatiin itu barber rata-rata anak-anak muda loh. Nggak ada barber yang tua kan? Nah, makanya kita latih anak-anak muda sehingga mereka bisa punya penghasilan yang lebih profesional. Banyak hal-halnya kayak sekarang nih. Saya lihat kemarin di Malaka itu banyak pisang kan. Nah, jadi kemarin kita baru kerjasama dengan satu tim. Nah, kita akan bentuk UMKM yang mengolah pisang itu menjadi lebih menarik. Jadi bukan cuma pisang goreng, kasih keju, kasih coklat, bosan. Tapi gimana misalnya kita bikin pisang raw atau yang lebih modern gitu, sehingga masyarakat lebih tertarik. Nah, itu kita sudah kerjasama dan permodalan juga sudah diberikan. Jadi itu termasuk sampai modalnya? Sampai permodalan. Termasuk barbershop tadi itu modal dan lain-lain itu diberikan? Ada yang kita berikan permodalan, ada yang kita berikan alat. Nah ini ketika melihat apa yang sudah Ibu Jen lakukan, banyak orang yang biasa saja mengatakan bahwa ini Ibu Jen kayak Santa Claus. Datang dan kemudian memberi, tetapi pertanyaannya kenapa memberi pada saat musim politik ini? Itu jadi pertanyaannya. Oh, itu salah besar. Kita sudah memberi jauh sebelum politik ini. Contohnya,
Pada saat COVID itu, saya membawakan vaksin 7.000 loh untuk NTT. 7.000 dosis. 7.000 dosis, 7.000 dosis untuk NTT. Wait, iya. Sebelum Ibu terjun ke dalam dunia politik ya? Sebelum memakai baju partai. Sebelum memakai baju partai. Ya, jadi saya suntikan masyarakat tuh di Taman Doa Oebelo 2.000 orang. Kemudian di Malaka di depan Rujak Bupati itu 5.000 orang. Oke. Yang kita suntik pada masa COVID. Jadi ada 7.000 yang 7.000 yang kita suntik. Oke, nah ini Ibu Jen sudah melakukan banyak hal sebelum terjun ke dalam dunia politik, yang sudah banyak menolong masyarakat NTT. Pertanyaannya, kenapa harus lewat politik lagi? Karena dengan jalur politik yang benar, itu kita bisa lebih menolong banyak orang. Nah, contohnya sekarang dibilang kan PSI menang BPJS gratis. Nah, dibilang begitu kan? Ya, ada tagline itu. Orang bilang kita gila gara-gara BPJS gratis dari mana. Ya, Tapi kalau mereka tahu seperti saya ini setiap hari di WA masyarakat karena mereka BPJS-nya nunggak. Jadi mau masuk rumah sakit nggak bisa karena mereka sudah lama nunggak BPJS. Jadi buat apa punya BPJS kalau tunggakan terus? Gak ada guna. Lebih baik gratis. Oke. Yang penting mereka mendapatkan pertolongan di kelas 1 dari terendah, begitu. Nah, pertanyaannya, secara regulasi apa yang Ibu bisa perjuangkan di sana kalau seandainya tetap pemerintah mengatakan bahwa ini tetap harus berbayar? Gimana caranya PSI membuat itu menjadi gratis? Makanya kan dibilang gak masuk akal, gimana PSI caranya? Kalau kita mau memperjuangkan sesuatu gratis, maka skema pendanaan yang diubah. Oke. Begitu. Iya. Sumber dananya yang diubah. Nah, bagaimana caranya? Saya udah ada program plan. Nah, itu agak panjang dan agak teknis ya. Oke. Intinya regulasi dan semuanya itu sudah ada. Sudah ada. Tinggal Sudah ada. Sekarang kalau seandainya Tuhan berkehendak dan Ibu duduk di Senayan, apa yang kita perjuangkan? Itu yang akan diperjuangkan. Jadi konsep politik ini, politik itu menurut saya adalah pelayanan yang paling mulia. Oke. Serius. Bukan pelayanan yang jahat. Ini pelayanan yang paling mulia karena lewat jalur politik itu kita tolongin ribuan orang, jutaan bahkan. Coba sekarang PKH dan BLT itu adalah produk politik. Coba kalau kita stop produk PKH dan BLT, berapa juta manusia yang terdampak? Tapi karena kita berlakukan PKH dan BLT, berapa juta orang yang terdampak dan berapa juta orang yang tertolong. Maka jangan alergi terhadap politik. Oke. Bisa tidak kita katakan, karena tadi Ibu katakan politik itu suatu hal yang mulia, berarti agama dan politik ini merupakan sesuatu yang berdampingan. Harus berdampingan, karena orang-orang politik juga ngakui orang beragama tuh. Ya, tapi kan banyak orang yang mengatakan bahwa harus dibedakan tuh antara politik dan agama, gitu. Kalau buat saya kan kita namanya agama itu kan itu satu kita punya identitas. Betul. Identitas yang tidak kita ubah. Ya, ya. Tapi kalau politik itu kan pilihan. Tingkah laku kita di dalam politik itu pilihan. Oke. Jadi gimana identitas kita dibawa masuk supaya memberikan pilihan-pilihan yang baik untuk masyarakat. Jadi itu politik menurut Ibu Jen. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membedakan antara Ibu Jen dengan caleg-caleg yang lain? Saya tidak bisa berkata apa yang caleg-caleg lain kerjakan. Mereka punya program masing-masing. Tapi kalau saya, pendekatan yang sejak awal saya lakukan adalah pendekatan kemasyarakatan dan itu jiwanya sosial. Gitu. Kerinduan terbesar saya itu supaya semua orang bisa hidup tuh cukup. Saya nggak bilang hidup kaya, tapi hidup cukup. Dan gimana cara memulai untuk itu, Bu? Cara memulai untuk itu adalah dengan membantu SDM-nya supaya mereka bisa mendapatkan penghasilan yang cukup. Oke. Jadi Saya yakinlah 1000% kalau orang itu pendapatannya cukup, rantai kemiskinan itu akan putus dengan sendirinya. Dan tidak akan ada juga kejahatan. Mana ada sih orang mau jahat? Mana ada orang punya uang 10 juta lalu mereka mau merampok begitu. Belum sempat hasil rampokan sudah mati duluan begitu kan. Jadi saya yakin kalau mereka itu cukup, maka banyak masalah lainnya tuh akan tertangani. Gizi buruk lah, tidak bisa sekolah lah, apalah itu semua kan dari ketidakcukupan. Iya, jadi tapi semuanya kembali lagi tadi. Saya sepakat dengan Ibu bahwa semuanya kembali dari mindset ya. SDM kita ketika ditingkatkan, semuanya dapat berjalan dengan baik. Nah, yang berikut Bu, ini kan kita lihat tahun 2019 PSI, bukan maju dari PSI.
Nah, tahun 2019 itu kan PSI tidak lolos parlemen threshold. Nah, kira-kira bagaimana dengan tahun ini? Kan ini sudah banyak yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan. Tetapi gimana kalau seandainya tidak tercapai, Bu? Kita terus kerja keras. 2019 itu kalau kita lihat petanya ya, ini adalah pemilu pertama. Di mana komposisi caleg itu dari 22.000 slot caleg seluruh Indonesia, kita hanya bisa memenuhi 3.000 kuota. Dan itu aja kita mendapat 2,7 juta suara. 1,89%. Nah, sekarang komposisi caleg kita itu di atas 15.000. Berarti sudah berapa? Sudah 5 kali lipat dari komposisi 2019. Optimis ya? Sangat optimis dan kita secara struktur jauh lebih rapi. Jauh. Nah, apakah ini sudah dipikirkan sebelum Ibu terjun ke dalam dunia, maksudnya sebelum Ibu mencalonkan diri? Karena kan bisa saja ketika sebelum Ibu mencalonkan diri, ini kan tidak lolos parlemen threshold. Kalau saya maju dari situ kemudian tidak terpilih gimana? Wah, kalau kita petarung kita tidak mikir situ. Jadi ini emang terbukti ya Ibu nih. Ini petarung fighter, fighter yang luar biasa. Masa petarung takut situasi? Tadi itu udah berapa banyak kabupaten tadi yang Ibu 18 ya? Saya keliling 18 kabupaten. yang sudah saya kelilingin. Kalau saya di dapil saya 12 kabupaten, satu kabupaten itu pasti sudah mendapat 3 kali kunjungan, pasti. Dalam 2 tahun ini. Bahkan kalau misalnya seperti beberapa tempat itu sudah sampai 6-7 kali saya kunjungin. Dan banyak desa, maksudnya tiap kali turun kan selalu ke desa-desa kan. Gitu. Nah, satu hal juga Bu, itu saya terlewatkan tadi. Katanya kan Ibu ke NTT itu awalnya juga lewat Bapak ya, kalau saya salah. Ya, bapak saya itu ada bangun gereja. Tapi bukan pendeta. Bukan pendeta. Beliau banyak membantu gereja, kebanyakan di Rote. Dan saya tidak tahu Rote itu di mana awalnya. Kan masih kecil. Jadi dari kecil itu memang Bapak udah sudah di banyak NTT, bantu ya. Udah banyak berkelana di NTT dan menolong gereja-gereja. Iya. Jadi dari situ pernah tidak Ibu ke NTT waktu awal Bapak bantu gereja-gereja? Pernah, tapi kan tidak menyadari kalau itu di NTT, yang saya tahu jauh. Terus harus pindah kapal berapa kali gitu kan? Itu aja yang saya ingat. Berarti memang dari kecil Ibu juga sebenarnya sudah datang bersentuhan dengan NTT, tapi tanpa kemudian setelah pulang dari kuliah tadi Bu ya, setelah pulang dari Amerika baru Ibu betul-betul fokus untuk menolong orang-orang NTT. Nah, ini kalau orang-orang NTT dengar ini apa yang sudah Ibu kerjakan, menepis semua perkataan-perkataan bahwa ini Ibu Jen baru terjun ke NTT, baru datang ke NTT pada saat caleg, itu tidak benar Bu ya. Tidak benar. Ya, jadi sekali lagi itu yang dikatakan oleh Ibu Jen bahwa Ibu ini dari Jakarta ke NTT itu sudah lama, bukan baru sekarang ini. Nah, sekarang di dalam sisa beberapa hari ini kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Saya baru menyelesaikan rangkaian kampanye ya. Jadi hari ini sudah kampanye penutupan untuk Kota Kupang. Kemarin kampanye penutupan untuk Kabupaten Kupang. Jadi sekarang sampai pemilu itu kita persiapan lebih teknis. Ya, seperti pembekalan saksi, persiapan apa yang harus dilakukan gitu. Persiapan pemilu lah pada dasarnya, lebih teknis ya. Jadi saksi-saksi dan lain-lain itu persiapan-persiapan itu ya. Betul. Nah, setelah ini nanti masuk masa tenang, apakah Ibu... Ini masa tegang, bukan masa tenang. Bukan, maksudnya setelah nanti kan setelah ini ada jeda 3 hari ya, tanggal 10, setelah tanggal 10 ada jeda 3 hari. Nah, itu kira-kira masih ada nggak yang bisa dilakukan oleh Ibu Jen dalam momen-momen itu? Ada strategi-strategi khusus nggak? Banyak doa. Oke. Jadi dalam kesempatan ini juga Ibu, kita kira-kira mau mengetahui satu hal. Apa latar belakang Ibu yang ada dalam hati Ibu yang membuat Ibu betul-betul ingin menolong? Karena dari dulu orang selalu melihat saya mampu sehingga mereka suka minta tolong saya. Jadi dari dulu memang banyak masyarakat
atau apa, bahkan di rumah gitu, dari kecil juga saya sudah melihat banyak masyarakat yang suka minta bantuan kepada orang tua saya begitu. Jadi naluri untuk membantu itu sudah lama, sudah dari kecil gitu. Dari kecil. Jadi ketika ada masyarakat yang minta bantuan itu saya tidak heran lagi begitu, karena memang saya tahu banyak manusia ini punya banyak kebutuhan dan butuh pertolongan memang. Tapi ketika kita memberi itu kan banyak juga yang mengatakan ketika kita cuma memberi itu kan tidak menjawab persoalan itu, karena mereka kan memberi, setelah itu mereka bisa datang dan minta lagi. Gitu. Ya, hati manusia hanya Tuhan yang tahu ya. Tapi lebih banyak orang yang ketika betul-betul butuh dan orangnya benar, kemudian kita bantu, itu efeknya luar biasa. Tanpa kita sadari, kita bukan hanya menolong satu orang atau satu keluarga, tapi ternyata satu kampung yang kita tolong. Dari hal memberi itu. Iya. Oke. Kayak contohnya dengan program ambulans gratis saya, begitu ya. Kita membawakan keluarga berduka, anak mereka dari bandara menuju kampung halaman untuk dikebumikan gitu kan, untuk dikuburkan dan dimasukkan ke rumah duka kan. Nah ketika itu datang ke rumah duka itu, kita bukan 1-2 keluarga, itu satu desa ikut berduka. Satu desa ikut berduka, berarti kita tolong satu orang, satu keluarga, dan ternyata impactnya satu desa, karena ini mereka satu keluarga semua. Oke, efeknya terasa sampai ke satu desa. Dan kita kan nggak sangka kan. Nah, itu tadi juga berarti Ibu itu semua gratis ya? Gratis. Mobil-mobil itu? Gratis, karena supirnya saya gaji, uang BBM kita tanggung. Supirnya digaji? Supirnya saya gaji setiap bulan. Tadi itu ada di berapa banyak tempat? Saya hanya ada 2, satu di Kupang, ditaruh di Kupang karena biasanya jenazah kan dari bandara atau pelabuhan Kupang ke daratan timur. Satu lagi di Sumba. Saya taruh di Sumba Tengah supaya kalau ada kedukaan bisa langsung cepat. Jadi ini seberapa jauh perjalanannya pun semuanya gratis? Gratis. Contohnya ini dari Kupang baru sampai di bandara kemudian harus ke Malaka? Gratis. Gratis. Dan itu sudah lebih dari 250 jenazah yang kita antar dalam 1,5 tahun ini. Yang terakhir Ibu, apa harapan Ibu bagi Nusa Tenggara Timur, terkhususnya di dalam momen-momen seperti ini? Kalau untuk masyarakat dapil saya berharap masyarakat cerdas memilih siapa yang betul-betul kerja, itu aja. Karena untuk kebaikan masyarakat juga. Kalau saya misalnya, saya tidak menang, saya tinggal balik ke kantor kok, saya punya pekerjaan. Kita bukan pengangguran kan? Passive income-nya tetap ada. Tetap, itu tidak ada berkurang. Dan enggak juga kalau kalah saya masuk rumah sakit Naimata, enggak akan. Percaya sama saya, enggak akan. Enggak akan ya. Tapi, kecewa? Kecewa mungkin ada sedikit, wah berarti masyarakat kurang percaya sama saya setelah apa yang saya lakukan. Itu aja. Tapi kalau untuk jadi gila, stres gitu kayaknya enggak jauh. Masih jauh ya. Oke, baik. Kita udah berbincang cukup banyak Ibu, dan kita juga memberikan kesempatan untuk Ibu sebelum kita closing. Mungkin ada hal-hal yang perlu Ibu sampaikan, closing statement Ibu kepada masyarakat kita, kepada pendengar kita sebelum kita tutup podcast kita pada saat ini. Baik, karena ini masih konteksnya pemilu ya. Jadi bro and sis, teman-teman, bapak mama semua, ingat, pemilu itu 5 tahun sekali, tapi saudara selamanya. Jangan sampai karena pemilu ada yang tidak saling omong dengan keluarganya, apalagi sampai pisah ranjang, ya, nggak perlu. Jaga perdamaian, jaga persaudaraan. Pemilu hanya 5 tahun sekali. Kemudian cerdaslah memilih, ya, tolak politik uang, cerdas memilih siapa yang betul-betul bekerja dengan tulus dan juga Bapak Mama bisa melihat sendiri hasil kerjanya itu sendiri. Gitu. Kita sudah berbincang cukup banyak dengan Ibu Jen Natalia Suryanto, yang dimana Ibu akan maju di dalam pertarungan legislatif pada tanggal 14 Februari nanti dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan nomor urut 1 Dapil 2 NTT. Dan oleh karena itu teman-teman yang sudah mengenal Ibu Jen, yang sudah dekat dengan Ibu Jen, yang sudah mengetahui segala yang dikerjakan oleh Ibu Jen, mungkin bisa memberikan suara
untuk Ibu Jen memilih untuk Ibu Jen dapat duduk di Senayan tanggal 14 Februari nanti ya. Oke, akhirnya thank you buat teman-teman, thank you juga buat Ibu Jen yang sudah mampir Sama-sama. dengan kita di Say Podcast. Saya Victor Misa, saya harus berpisah dengan teman-teman semua, tapi untuk support dan dukungannya tetap teman-teman bisa berikan lewat subscribe, like, dan juga komentar di channel Say News. Akhirnya saya Victor Misa, sampai jumpa. Oke, thank you ya.